Saya mau beli sarapan dulu. Bapak mau menitip apa? Tanya Alina kepada Gendra. Sang fajar sudah terbit di bagian timur dan itu menandakan bahwa pagi hari sudah tiba. Gendra dan Alina masih berasa di ruang rawat Hazel. Bayi itu masih tertidur sekarang. Rencananya Hazel akan pulang setelah dokter visit ke ruangannya. Biar saya saja, kamu di sini saja, ucap Gendra. Kamu mau makan apa? Croissant atau sandwich, onigiri? Tanya Gendra dengan nada menuntut. Alina menggelengkan kepalanya. Mana tahu saya itu. Saya mah maunya lontong sayur, Pak, ucap Alina. Lontong sayur? Apa itu? Alina berdecak malas. Memang mentang-mentang orang kaya sampai lontong sayur pun tidak tahu. Gendra belum pernah menikmati surga dunia sepertinya. Ikan asin, sambal lalapan, dan nasi liwet. Ya udah, kalau Bapak nggak tahu biar saya aja yang beli. Nanti saya belikan lontong sayurnya. Bapak juga harus mencobanya, itu enak, ucap Alina. Gendra akhirnya menganggukkan kepalanya dan membiarkan Alina untuk membeli sarapan untuk mereka. Kalau saya lama, harap maklum ya Pak, ada teman saya yang ingin bertemu dengan saya sebentar. Tanpa menunggu jawaban dari Gendra, Alina berlalu begitu saja dari ruangan Hazel. Alina terkikik geli. Selama perjalanan, dia akan bertemu dengan Ardan. Kebetulan Ardan sedang mengantarkan temannya untuk kontrol kesehatan, termasuk Ardan juga. Di sisi lain, Gendra sudah berpikir yang tidak-tidak kepada Alina. Gendra jadi curiga jika Alina akan bertemu kekasihnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia harus mengikuti Alina. Tapi bagaimana dengan Hazel? Gendra cukup waras untuk tidak meninggalkan Hazel yang sedang sakit sendiri di ruang rawatnya. Diam-diam, Gendra berdoa dalam hatinya. Tuhan, jika Alina jodoh saya, maka tolonglah datangkan seseorang untuk menjaga Hazel saat ini juga. Bapak, Susi, Gendra tidak bisa menutupi raut wajah senangnya ketika Susi datang. Susi datang di waktu yang sangat amat tepat. Tolong ingatkan Gendra untuk menaikkan gaji Susi nanti. Susi benar-benar malaikat untuk Gendra hari ini. Syukurlah kamu datang di waktu yang sangat tepat. Saya akan pergi ke kantin dulu. Tolong jagakan Hazel untuk saya. Setelah mengatakan itu, tanpa aba-aba, Gendra meninggalkan Susi yang menatap Gendra dengan bingung. Si bos nggak biasanya girang banget ketemu gue. Apa karena hari ini gue cantik ya? Mana tadi pakai pegang-pegang bahu lagi. Duh, jadi baper, gumam Susi sambil tersenyum salah tingkah. Gendra tersenyum sambil berjalan dengan cepat. Kantin rumah sakit memang tidak terlalu jauh dari ruangan tempat Hazel dirawat. Hanya melewati 2 belokan saja, Gendra sudah sampai di kantin rumah sakit. Tuh kan, doa Gendra jadi langsung terkabul dengan instan. Itu menandakan bahwa dirinya memang berjodoh dengan Alina. Semoga saja Gendra bisa melihat Alina yang sedang tertawa dengan seorang pria. Sudah Gendra duga, Alina itu pasti akan bertemu dengan kekasihnya. Gendra berdecak malas ketika melihat kemesraan keduanya. Apaan? Cuman usap kepala aja dikata sweet sama Alina. Dikasih duit puluhan juta baru sweet, dasar cewek baperan, cibir Gendra. Tak ingin melihat lebih jauh kemesraan yang ditampilkan oleh Alina dan kekasihnya, Gendra segera berjalan untuk menemui Alina. Biarlah dia dikatakan perusak suasana atau apapun itu, yang penting dia bisa menghampiri Alina dan menjauhkan tangan tentara itu dari pinggang Alina. Alina itu miliknya. Gendra hanya ingin dengan Alina, tapi lucunya Alina tidak. Di sisi lain, Alina sedang tertawa bersama dengan Ardan. Ardan adalah mood boosternya saat ini. Dia benar-benar beruntung memiliki Alina. Ada yang mau aku bicarakan sebenarnya, tapi situasi dan kondisinya tidak mendukung. Jadi lebih baik aku bicarakannya nanti saja, ucap Ardan. Alina mengerutkan keningnya bingung. Kok gitu? Kenapa? Bicara sekarang aja, nanti aku penasaran. Ardan kembali menggelengkan kepalanya. Nanti aja, aku takut nanti kamu kaget. Dah, ngomong kakak di sini dicek apa doang? Tanya Alina. Ya kesehatan, kayak medical check up biasa. Terus gigi aku juga yang geraham kemarin bolong terus patah, jadi harus ditambal, ucap Ardan. Alina menganggukkan kepalanya. Paham. Kamu gimana dengan Hazel? Dia sakit apa? Dia cuma demam biasa kok. Biasa, dia mau pinter jadinya sakit dulu, jelas Alina.
Kayaknya aku kalau nikah sama kamu enak deh. Kamu udah punya sisi keibuan banget. Aku jadi makin suka dan kagum sama pacarku ini. Ardan tersenyum manis. Kakak ini bisa aja, jangan bikin aku salting deh. Ardan terkekeh. Ya nggak apa-apa dong, kamu kan pacar aku. Iya, tapi kan belum dinikahin. Kamunya sih ngulur-ngulur waktu. Kalaupun mau sekarang, aku sangat siap loh. Baru saja Alina akan membuka suaranya. Sebuah suara yang berasal dari Gendra mampu membuat Alina dan Ardan mengalihkan tatapannya. Alina, di mana sarapan saya? Kenapa kamu lama sekali? Alina dan Ardan sontak mengalihkan tatapan mereka menuju Gendra. Bapak, kenapa Bapak ada di sini? Tanya Alina. Gendra memutar bola matanya malas. Saya yang seharusnya tanya kamu. Kamu kenapa di sini? Sarapan saya mana? Saya sudah lama menunggu kamu dari tadi. Alina meringis malu. Dia benar-benar lupa dengan tujuannya ke kantin. Selain bertemu dengan Ardan, dia pun ingin memberikan Gendra sarapan. Alina beralih menatap mata Ardan. Aku pesen makan buat Pak Gendra dulu ya, Kak. Kakak bisa tunggu di sini, ucap Alina. Ardan tersenyum seraya mengangguk. Iya sayang. Gendra rasanya ingin muntah ketika mendengar Ardan yang menyebut Alina dengan sebutan sayang. Sayang, klise. Kamu siapanya Alina? Tanya Gendra. Bodoh, padahal Alina sudah menjelaskan kepada dirinya bahwa Ardan ini adalah kekasihnya, pacarnya Pak. Bapak itu ayah dari Hazel ya? Tanya Ardan dengan ramah dan senyumnya. Sejak kapan saya menikah dengan ibumu? Jangan panggil saya bapak. Ardan menggaruk tengkuknya yang sama sekali tidak gatal. Kata-kata dengan nada sinis yang keluar dari mulut Gendra mampu membuat Ardan terdiam dan tidak tahu membalas perkataan Ardan bagaimana. Tentara. Pangkatnya apa? Tanya Gendra lagi. Iya om, masih sersan 2. Gendra berdecak marah ke arah Ardan. Tadi bapak, sekarang om. Kamu menyebutkan hal yang seperti itu lagi. Saya tidak akan mengizinkan kamu bertemu dengan Alina lagi. Ardan berbalik menatap Gendra dengan tegas. Kini aura abdi negara Ardan dengan gagahnya. Sersan 2 ya? Masih tinggi saya ternyata pangkatnya, ucap Gendra dengan nada sombongnya. Tentara juga. Memang pangkatnya apa? Tanya Ardan penasaran. Bukan, saya bukan tentara, saya pemilik perusahaan. Saya seorang CO. Ardan menganggukkan kepalanya. Kamu mau bersaing dengan seorang CO seperti saya? Bersaing bagaimana? Untuk mendapatkan hati Alina. Ardan terkekeh kecil. Yakin mau bersaing sama saya? Walaupun situ adalah seorang CO. Tapi yakin bisa dapat hatinya. Lagi pula, saya dan Alina berpacaran bukan main-main. Kami akan menikah. Lalu, saya peduli. Tentu saja harus peduli. Saya nggak suka ada lelaki yang mendekati calon istri saya, apalagi setelah saya menikah nanti dengan Alina. Tapi bagus juga sih, nanti jadi ada berita seorang CO yang menjadi pebinor alias perebut bini orang. Lucu ya punya harta, tapi nggak bisa beli cinta. Ardan keterlaluan. Akan Gendra balas nanti perlakuan Ardan kepada dirinya. Ini Pak, lontong sayurnya, saya jamin Bapak pasti suka banget. Ini tuh enak banget, karbonnya ada dan sayurnya juga ada. Pas banget buat kesehatan Bapak, jelas Alina. Gendra tertawa mengejek ke arah Ardan. Lihat, Alina itu sangat perhatian kepadanya. Jadi dirinya lah yang sangat cocok dengan Alina, bukan Ardan. Kamu perhatian sekali kepada saya. Kamu menyukai saya? Tanya Gendra sambil tersenyum kepedean ke arah Alina. Alina melirik ke arah Ardan yang tertawa geli. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gendra, Ardan melipat tangannya di dadanya. Baru tahu saya kalau CO juga bisa senarsis itu ternyata. Percaya diri sekali Anda Pak Tua, ucap Ardan. Gendra mengangkat baunya acuh. Dia tidak meladeni apa yang dikatakan oleh Ardan. Kini fokusnya hanya pada makanan yang ada di hadapannya yang terlihat sangat menggiurkan itu. Tanpa aba-aba, Gendra segera mencicipi makanan yang seumur hidup baru dia lihat dan dia rasakan saat ini, dan benar-benar membuat Gendra speechless dengan rasanya. Perpaduan yang sangat pas, manis, gurih
gurih, asin dan hangat, sangat cocok untuk makanan musim hujan seperti ini. Gendra tanpa bicara menikmati makanan yang ada di hadapan dirinya. Dia berjanji akan mencari restoran yang menghidangkan lontong sayur nanti. Dia tidak terlalu percaya dengan tempat kaki lima. Sayang, sayurnya tolong suap, ucap Ardan dengan keras. Ardan memang sengaja ingin memanas-manasi Gendra. Dia juga ingin tahu bagaimana respon Gendra jika dirinya melakukan hal tersebut. Mendengar itu Gendra hanya diam. Lelaki duda itu masih fokus pada makanannya. Sayang, masak sayurnya dikit, tambahin dong, biar aku kuat latihan nanti. Kamu juga makan, jangan sampai enggak. Kita sepiring berdua ya, biar sweet. Hitung-hitung simulasi menjadi suami istri ya. Saya mual mendengarnya, ucap Gendra yang sedari tadi diam. Alina hanya diam. Dia tidak ingin ikut campur dengan Ardan dan Gendra yang sepertinya akan terlihat sedikit keributan. Kalau mual yang tinggal kembali ke kamar anakmu, Om. Lagi pulang, ngapain di sini? Ganggu orang yang pacaran, ucap Ardan. Jangan berduaan, entar yang ketiga setan. Lah, bapak dong. Kamu pikir mana ada setan setampan dan sekaya saya? Sepertinya kamu yang paling cocok menjadi setan. Udah makan, jangan pada adu mulut gitu, nggak baik, apalagi di depan makanan. Kamu bawa Hazel ke kamarnya saja. Saya ada perlu dengan David. Ingat, jangan lupa untuk memperhatikan asupan makanan Hazel. Alina menganggukkan kepalanya. Hazel, dirinya dan Gendra baru saja sampai di rumah milik Gendra. Namun Gendra sudah pamit kembali untuk pergi menemui David. Entah apa yang akan dibicarakan David dan Gendra, tapi sepertinya itu adalah hal yang penting. Iya, Pak. Tanpa menjawab kembali Gendra segera melangkahkan kakinya menuju mobilnya. Setelah itu, Alina bisa melihat mobil Gendra yang meninggalkan halaman pekarangan rumah Gendra. Gendra dengan serius menyetir mobilnya. Berulang kali dirinya menghela nafas untuk mengatur perasaan yang campur aduk saat ini. Dia membutuhkan David, tidak, lebih tepatnya saran dari David. Keinginannya juga saat ini sedang berada di ujung. Entah kenapa padahal Alina tidak melakukan hal-hal yang bisa memancing adiknya untuk bangun. Tapi ya, it's okay. Gendra bisa menangani itu. Perjalanan untuk menemui David memakan waktu kurang lebih 30 menit. Dia dan David berjanji untuk bertemu di kantor. Dia tidak masuk hari ini ke kantor karena Hazel yang sakit. Namun karena keadaan Gendra saat ini yang membutuhkan saran David yang kebetulan sedang bekerja, jadilah Gendra mengunjungi kantornya. Gendra akhirnya telah sampai di kantornya. Para karyawan yang melihat dirinya pun menunduk, memberikan hormat. Di samping itu para karyawati pun saling berbisik memuji penampilan Gendra yang benar-benar mampu memikat hati wanita manapun saat ini. Bagaimana tidak, Gendra saat ini memakai kaos berwarna hitam dengan celana pendek selutut dan kacamata hitam yang bertengger manis di ujung hidung runcingnya. Benar-benar tampan dan mempesona. Saat menunggu lift terbuka, Gendra mendengar bisik-bisik karyawati tentang dirinya. Ganteng banget itu duda satu. Gue harus apa ya buat dapetin dia? Kayaknya gue harus menghalalkan segala cara deh buat dapetin si bos. Iya, udah ganteng, kaya, duda hot, oh daddy juga. Apa sih yang kurang dari dia? Gendra terkekeh geli mendengar apa yang dikatakan oleh para karyawati tersebut dengan teman-temannya. Banyak yang mau sama saya, tapi yang saya mau tidak suka dengan saya, gumam Gendra. Karena liftnya sudah terbuka, Gendra buru-buru masuk ke dalam lift tersebut dan memijit lantai paling atas di mana ruangan dia berada. Butuh waktu 3 menit untuk sampai di lantai ruangannya. David, ke ruangan gue dulu, ucap Gendra ketika dia sudah sampai di ruangannya dan melihat keadaan David. David menghela nafasnya pelan, lalu dia mulai menyimpan dahulu pekerjaannya dan berlalu masuk ke dalam ruangan Gendra. Ada apa sih? Gue lagi nyusun jadwal lu minggu depan, ucap David sambil duduk di depan Gendra. Gue mau cerita dan gue juga butuh solusi dari lu, ucap Gendra to the point. Males ah, pasti masalah tuh cewek lagi kan? Kenapa lagi sama dia? Perasaan gak beres-beres dah, ucap David dengan nada malasnya. Lu boleh pilih mobil gue.
Mendengar itu, tentu saja David berbenar. Serius? Gendra menganggukkan kepalanya. Ulu, ya udah Pak Bos, kenapa? Bilang sama gue. Gue siap mendengar apapun yang ingin engkau ceritakan. Gendra memutar bola matanya, lalu menceritakan kejadian di mana saat dia mendekati, atau lebih tepatnya berinteraksi dengan Alina, dan saat dirinya bertemu dengan Ardan, kekasih Alina pagi tadi. Gue harus gimana? Nyerah aja deh gue. Baru gitu aja udah nyerah. Lagian gue bingung ya sama lu bos. Bukannya lu itu dulu acuh ya sama cewek. Lu gak banyak omong kan? Kenapa lu sekarang jadi bawel kayak gitu? Gendra diam. Dia mencerna apa yang dikatakan oleh David. Iya, gue juga gak tahu ada apa dalam diri gue akhir-akhir ini. Gue harus gimana? David berdecak. Gini, dengerin gue. Alina itu bukan tipe cewek yang bakal lulu kalau hanya dengan perbuatan dan perkataan lu kayak sekarang. Alina itu tipe cewek yang bakal lulu kalau lu bertindak. Gue rasa dia juga nggak suka sama lelaki yang banyak bicara, apalagi terkesan kayak mau melakukan apapun demi dirinya. Dan itu seperti yang lu lakukan sama dia kemarin. Alina itu love language-nya itu physical touch. Kalau love language-nya physical touch, otomatis dia juga suka acts of service. Tapi yang lu lakuin ini sebaiknya dan kayaknya Alina kurang suka. Saran dari gue, lu harus jadi lelaki dingin namun penuh dengan kelembutan dan perhatian yang lu perlihatkan secara tidak langsung. Ya bahasa gampangnya lu jangan kebanyakan ngomong, tapi lakuin. Jangan godain dia, apalagi lu bilang yang enggak sama dia. Terlebih dia juga udah punya cowok kan, lu harus teliti lebih dalam juga. Apa yang cowok Alina nggak bisa kasih kepada Alina, dan sebisa mungkin lu yang kasih itu kepada Alina, tapi bukan melulu tentang materi. Awas aja, ngerti? Enggak ya, salam, sia-sia gue jelasin panjang kali lebar.